Gadis ini dibayar milioner untuk merawat 4 anaknya. Tapi kejadian tak terduga terjadi. Tuan Arman adalah seorang pria yang dikenal sebagai pengusaha sukses. Kekayaannya melimpah, bisnisnya berkembang pesat, dan kehidupannya terlihat sempurna di mata banyak orang. Namun, di balik segala kemewahan yang dimilikinya, tersimpan luka yang begitu dalam. Istrinya, satu-satunya wanita yang menjadi sandaran hidupnya, meninggal secara tiba-tiba akibat kecelakaan tragis. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam sekaligus tanggung jawab besar bagi Tuan Arman. Kini, ia harus mengurus keempat anaknya yang masih kecil seorang diri. Sejak istrinya tiada, rumah yang dulunya penuh tawa dan kebahagiaan berubah menjadi tempat yang hampa. Anak-anaknya masih terlalu kecil untuk memahami kehilangan yang begitu besar. Yang mereka tahu, ibu mereka tidak akan pernah pulang lagi, dan ayah mereka yang dulu selalu sibuk kini terlihat linglung serta kehilangan arah. Meskipun berusaha untuk tetap kuat di hadapan anak-anaknya, dalam kesendiriannya, Tuan Arman merasa tersesat. Ia tidak tahu bagaimana cara merawat dan membesarkan mereka. Beberapa pengasuh sudah pernah ia pekerjakan, namun tak satu pun yang bertahan lama. Ada yang mengundurkan diri karena tidak sanggup menghadapi kerewelan anak-anaknya, ada pula yang hanya bekerja demi gaji tanpa benar-benar peduli. Tuan Arman semakin frustrasi. Ia membutuhkan seseorang yang bukan hanya sekadar bekerja, tetapi juga benar-benar memiliki ketulusan dalam merawat anak-anaknya. Hingga akhirnya, melalui seorang kenalan, ia diperkenalkan dengan seorang gadis desa bernama Ayu. Ayu adalah seorang yatim piatu yang berasal dari desa kecil di pinggiran kota. Kehidupannya jauh dari kata mewah, tetapi ia dikenal sebagai sosok yang sabar, penuh kasih sayang, dan berhati lembut. Awalnya, Tuan Arman ragu. Gadis itu masih sangat muda dan tidak memiliki pengalaman merawat anak-anak. Ia takut Ayu tidak akan bertahan lama di rumahnya. Namun, ketika pertama kali bertemu, ada sesuatu dalam tatapan Ayu yang membuatnya berpikir 2 kali. Sorot matanya hangat dan penuh ketulusan. Ia tidak menunjukkan rasa takut atau canggung meskipun berada di rumah megah itu. Di saat itu, untuk pertama kalinya, Tuan Arman merasa bahwa mungkin gadis ini benar-benar berbeda dari pengasuh sebelumnya. Ayu bukan seperti pengasuh-pengasuh sebelumnya yang hanya bekerja demi uang. Hari pertama ia tinggal di rumah itu terasa biasa saja. Anak-anak Tuan Arman memang masih sedikit canggung dengannya, tetapi seiring berjalannya waktu, sesuatu yang berbeda mulai terlihat. Anak-anak yang sebelumnya sulit diatur kini tampak lebih tenang. Mereka tidak lagi sering menangis mencari ibu mereka. Bahkan, untuk pertama kalinya sejak kepergian sang ibu, tawa mereka kembali terdengar di rumah itu. Tuan Arman mulai bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya dilakukan Ayu hingga mampu membawa perubahan sebesar ini? Dengan penuh rasa penasaran, ia mulai mengamati rekaman CCTV di rumahnya. Apa yang ia lihat perlahan mengubah cara pandangnya terhadap gadis desa itu. Hari-hari berlalu, dan perubahan dalam rumahnya semakin terasa. Anak-anak yang dulu selalu murung kini mulai tersenyum kembali. Tawa kecil mereka yang sempat hilang perlahan memenuhi rumah yang selama ini terasa sunyi. Semua perubahan ini terjadi setelah kehadiran Ayu, gadis desa sederhana yang kini bekerja sebagai pengasuh mereka. Namun, Ayu tidak hanya sekadar bekerja. Ia benar-benar menaruh hatinya dalam setiap hal yang ia lakukan. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan memastikan anak-anak bangun dengan senyum di wajah mereka. Ia membacakan cerita sebelum tidur, menemani mereka bermain, bahkan mengajari mereka berdoa dengan penuh kesabaran. Anak-anak begitu cepat menyayanginya, seolah-olah mereka telah mengenalnya sejak lama. Pada awalnya, Tuan Arman menganggap ini hanya kebetulan. Namun, semakin lama, rasa penasarannya semakin besar. Benarkah Ayu benar-benar sebaik itu? Apakah ia hanya berusaha terlihat baik di depan anak-anaknya, sementara di belakang mereka ia berbeda? Suatu malam, setelah anak-anak tertidur, Tuan Arman memutuskan untuk melihat rekaman CCTV dengan lebih teliti. Dengan secangkir kopi di tangan, ia duduk di depan layar dan mulai memutar rekaman dari pagi hingga malam. Awalnya, semua terlihat biasa saja. Ayu melakukan pekerjaannya dengan baik, seperti yang ia harapkan. Namun, saat malam tiba, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Dalam rekaman itu, Ayu terlihat duduk sendirian di dapur setelah semua anak-anak tertidur. Ia tidak sedang makan atau beristirahat seperti yang seharusnya dilakukan seorang pengasuh setelah seharian bekerja. Sebaliknya, ia terlihat diam, menundukkan kepala, dan bahunya sedikit bergetar. Ayu menangis dalam kesunyian. Tuan Arman tertegun. Sepanjang hari,
Ia selalu melihat Ayu tersenyum dan tertawa bersama anak-anaknya. Tetapi di malam hari, saat tak ada seorang pun yang melihat, ia menangis sendirian. Ada sesuatu yang belum ia ketahui tentang gadis itu. Apa yang sebenarnya disembunyikan Ayu? Setiap pagi, Ayu membangunkan anak-anak dengan senyuman. Ia dengan sabar mengajari mereka berpakaian, tertawa kecil saat mereka bercanda, seolah-olah tak ada beban yang ia rasakan. Namun kini, Tuan Arman tahu bahwa ada sesuatu yang Ayu sembunyikan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar ingin tahu lebih dalam tentang seseorang. Apa yang sebenarnya terjadi pada gadis itu? Ayu selalu terlihat bahagia di siang hari, tetapi di malam hari, ia menangis sendirian. Ia merawat anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, namun ada sesuatu di balik senyumannya. Tuan Arman tahu bahwa satu-satunya cara untuk menemukan jawaban adalah dengan mengamati lebih dekat. Semakin hari, rasa penasarannya semakin besar. Ia mulai mempertanyakan banyak hal. Ayu bukan hanya bekerja dengan baik, tetapi ia juga memberikan perhatian yang begitu tulus kepada anak-anaknya. Namun, di balik senyumnya, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Malam itu, Tuan Arman memutuskan untuk mengamati rekaman CCTV secara langsung. Di layar komputer, waktu menunjukkan pukul 11 malam. Semua anak sudah tertidur, dan Ayu juga telah masuk ke kamarnya. Namun tepat pukul 12 tengah malam, sebuah gerakan di layar menarik perhatiannya. Ayu keluar dari kamarnya dengan langkah pelan, seolah tak ingin membangunkan siapapun. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju kamar anak-anak. Ayu masuk ke kamar mereka satu persatu. Ia mendekati tempat tidur anak-anak, menarik selimut mereka dengan lembut, memastikan mereka tetap hangat dalam tidurnya. Dengan penuh kasih sayang, ia membelai rambut mereka, lalu tanpa ragu mencium kening mereka satu persatu. Gerakannya begitu alami, begitu tulus, seperti seorang ibu yang memastikan anak-anaknya tidur dengan tenang. Tuan Arman terdiam. Namun kejutan belum berakhir. Ayu duduk di samping tempat tidur anak-anak, menundukkan kepala, dan mulai berdoa. Suaranya pelan, hampir tak terdengar, tetapi ada luka yang tersembunyi di dalamnya. Tuan Arman merasa seperti dihantam sesuatu yang tak terlihat. Matanya tetap tertuju pada layar, pikirannya mulai membayangkan berbagai kemungkinan. Ayu tidak hanya bekerja di rumah ini. Ia tidak sekadar menjalankan tugasnya sebagai pengasuh. Gadis itu benar-benar menyayangi anak-anaknya seperti keluarga sendiri. Bahkan hingga larut malam, saat tak ada seorang pun yang melihat, ia tetap merawat mereka dengan sepenuh hati. Ketika akhirnya Ayu kembali ke kamarnya, Tuan Arman masih duduk terpaku. Sejak istrinya meninggal, ia selalu berpikir bahwa tidak akan ada lagi seseorang yang bisa mencintai anak-anaknya dengan ketulusan yang sama. Namun malam ini, ia melihat sesuatu yang berbeda. Ayu bukan ibu kandung mereka, tetapi kasih sayangnya begitu besar. Malam itu, Tuan Arman terus terdiam, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak bisa ia abaikan. Mengapa Ayu melakukan semua ini? Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Tanpa ia sadari, perasaan yang tak pernah ia rasakan sejak lama mulai tumbuh di hatinya. Sejak malam itu, cara pandang Tuan Arman terhadap Ayu mulai berubah. Gadis itu bukan sekadar pengasuh biasa. Ada ketulusan dalam setiap tindakannya, sesuatu yang tidak bisa ia sangkal. Namun, semakin ia memperhatikan Ayu, semakin ia menyadari sesuatu yang janggal. Saat makan bersama anak-anak, Ayu selalu menyajikan makanan dengan penuh perhatian, memastikan porsi mereka cukup. Bahkan, terkadang ia menahan lauk untuk dirinya sendiri agar anak-anak bisa makan lebih banyak. "Sudah makan, Ayu?" tanyanya suatu hari. Ayu tersenyum dan mengangguk kecil. Namun, keraguan dalam benak Tuan Arman semakin besar. Ia pun mengecek rekaman CCTV. Apa yang ia lihat membuat dadanya terasa sesak. Dalam rekaman itu, terlihat jelas bahwa Ayu tidak pernah benar-benar makan dengan layak. Setiap kali menyiapkan makanan, ia hanya mencicipi sedikit sisa yang ada atau bahkan memilih untuk tidak makan sama sekali. Kadang-kadang, ia hanya minum air putih sebelum kembali bekerja seperti biasa. Tuan Arman tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia lihat. Mengapa Ayu tidak makan? Apakah ia sengaja menghemat makanan untuk anak-anak? Apakah ia takut kehabisan bahan makanan? Atau ada alasan lain yang tidak ia ketahui? Hati Tuan Arman dipenuhi pertanyaan. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk bertindak. Dengan tatapan tajam, ia berkata, "Ayu, aku ingin kau makan bersama kami." Ayu tampak terkejut. Sejenak ia ragu, namun di bawah tatapan tajam Tuan Arman, akhirnya ia duduk dan mulai makan. Namun,
Porsi yang ia ambil jauh lebih sedikit daripada yang diberikan kepada anak-anak. Tuan Arman tidak mengatakan apa-apa, tetapi di dalam hatinya, ia semakin tergugah. Gadis ini begitu sederhana, begitu tulus, bahkan rela mengorbankan kebutuhannya sendiri demi anak-anaknya. Malam itu, Tuan Arman kembali duduk di depan layar CCTV. Ia ingin memahami lebih jauh tentang Ayu. Apa yang ia lihat di rekaman selanjutnya membuatnya semakin tak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh dalam hatinya. Ternyata, setiap malam setelah memastikan anak-anak tidur, Ayu berjalan ke dapur, membuka lemari, dan memeriksa sisa makanan. Ia terlihat menghela napas pelan, lalu menutup lemari itu tanpa mengambil apapun. Setelah itu, ia hanya minum air putih sebelum kembali ke kamarnya. Tuan Arman menutup matanya sejenak. Dadanya terasa sesak. Ia adalah seorang pria kaya, memiliki segalanya, rumah besar, makanan berlimpah, uang yang cukup untuk membeli apapun yang ia inginkan. Namun, di rumahnya, seorang gadis desa yang hanya bekerja sebagai pengasuh memilih untuk menahan lapar demi memastikan anak-anaknya makan dengan cukup. Hari berikutnya, tanpa banyak bicara, Tuan Arman memerintahkan juru masak rumah untuk menyiapkan makanan dalam porsi lebih banyak. Ia juga memastikan ada makanan khusus yang disimpan untuk Ayu. Namun, ketika ia mengamati dari kejauhan, Ayu tetap memilih untuk mengambil sedikit saja. Hati Tuan Arman semakin bergetar. Ia mulai menyadari sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Ayu bukan hanya seorang pengasuh bagi anak-anaknya. Gadis itu telah menjadi bagian dari keluarga mereka. Namun, sebelum Tuan Arman bisa mengungkapkan apa yang ia rasakan, sebuah kejadian tak terduga mengguncang rumah itu. Malam itu, tubuh kecil Ilham menggigil hebat. Demamnya tinggi. Ia terus meracau dalam tidurnya. Dan Ayu adalah orang pertama yang menyadarinya. Saat tengah malam, seperti biasa, ia mengecek keadaan anak-anak. Namun, ketika menyentuh dahi Ilham, ia tersentak. Panasnya begitu tinggi. Tanpa pikir panjang, Ayu segera menggendongnya. Panas tubuh Ilham semakin membara. Tanpa berpikir panjang, Ayu segera mengambil kain basah dan mengompres kening bocah itu. Dengan penuh kepanikan, ia menggendong Ilham yang menggeliat gelisah, berusaha menenangkannya dengan usapan lembut di punggungnya. Dari ruang kerjanya, Tuan Arman yang tengah mengamati layar CCTV melihat pergerakan di kamar anak-anak. Rasa khawatir menyelimutinya saat ia mendekatkan wajahnya ke layar. Apa yang ia lihat membuatnya tertegun. Di layar itu, Ayu tampak duduk di lantai, memangku Ilham erat-erat di dadanya. Tangannya dengan lembut membelai kepala anak itu sambil berbisik. Ilham, kamu akan baik-baik saja, ya? Aku di sini. Suara Ayu bergetar, tetapi wajahnya tetap tenang. Ia tampak kelelahan, namun sedikit pun tak menunjukkan rasa letihnya. Saat menyadari kehadiran Tuan Arman, Ayu buru-buru menyeka air matanya. Maaf, Tuan. Saya tidak bermaksud membangunkan Anda, katanya lirih. Tuan Arman tidak langsung menjawab. Tanpa berkata apa-apa, ia mendekati Ayu dan dengan hati-hati mengambil Ilham dari pelukannya. Saat itu, ia bisa merasakan panas tubuh anaknya. Namun, ia juga merasakan sesuatu yang lain. Kehangatan. Kehangatan yang baru saja Ayu berikan kepada putranya. Setelah Ilham tertidur kembali, Ayu tetap duduk di samping tempat tidurnya, memastikan bocah itu benar-benar baik-baik saja. Tuan Arman menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan. Ayu, kenapa kau lakukan semua ini? Bahkan aku, ayahnya, tidak bisa sebaik ini. Ayu menggenggam tangannya sendiri. Butuh beberapa saat baginya untuk menjawab. Akhirnya, dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, karena saya tahu bagaimana rasanya kehilangan kasih sayang, Tuan. Kata-kata itu menghujam hati Tuan Arman. Ia menatap gadis itu dengan perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Semua yang ia lihat selama ini, semua yang ia amati dari CCTV, dan semua yang ia rasakan saat ini menyatu menjadi satu hal yang pasti. Ayu bukan hanya sekadar bekerja di rumah ini. Ia telah menjadi bagian dari keluarga ini. Malam itu, setelah memastikan Ilham tidur dengan nyenyak, Tuan Arman kembali ke ruangannya. Ia duduk diam dalam gelap, merenungi semua yang telah terjadi. Untuk pertama kalinya sejak kepergian istrinya, ada seseorang yang benar-benar peduli pada anak-anaknya. Dan entah kenapa, hal itu menghangatkan hatinya. Keesokan paginya, saat sarapan, Tuan Arman duduk di meja makan lebih awal dari biasanya. Ia ingin melihat Ayu, bukan sebagai pekerja, tetapi sebagai seseorang yang telah hadir dalam hidupnya dan anak-anaknya.
Ayu membawa sarapan untuk anak-anak seperti biasa. Ia tersenyum lembut, seolah tak ada kejadian besar yang terjadi semalam. Namun kali ini, Tuan Arman tidak bisa berpura-pura lagi. Ia menarik kursinya sedikit ke belakang dan berkata, "Ayu, duduklah. Sarapanlah bersama kami." Ayu terkejut. Selama ini, ia memang jarang makan bersama keluarga itu. Namun, pagi ini, sesuatu terasa berbeda. Ayu menunduk, merasa dirinya hanyalah seorang pekerja yang tidak layak duduk di meja yang sama dengan majikannya. Namun, ketika ia melihat tatapan tulus dari Tuan Arman, sesuatu di dalam hatinya bergetar. Perlahan, meskipun ragu-ragu, ia duduk. Anak-anak segera menyambutnya dengan ceria. "Kak Ayu, makan yang banyak." "Ya, Kak Ayu selalu sibuk ngurusin kita," ujar si bungsu, Ilham, dengan polosnya. Tuan Arman tersenyum tipis. Anak-anaknya pun menyadari betapa besar pengorbanan Ayu selama ini. Suasana makan terasa hangat dan berbeda. Tuan Arman tidak lagi melihat Ayu sebagai gadis desa yang ia pekerjakan, tetapi sebagai seseorang yang kini memiliki tempat di hatinya. Namun, ia masih belum tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Hari-hari berlalu. Perhatian Tuan Arman terhadap Ayu semakin besar. Ia mulai mengajaknya berbicara lebih banyak, mencoba memahami kehidupannya. Hingga suatu sore, ketika anak-anak sedang bermain di halaman, Tuan Arman memanggil Ayu untuk duduk bersamanya di teras. "Ayu, aku ingin mengatakan sesuatu." Ayu menatapnya dengan bingung. Hatinya berdebar kencang. "Maukah kamu menjadi istriku dan menjadi ibu dari anak-anakku?" Ia tidak pernah mengharapkan sesuatu seperti ini. Ia hanyalah seorang gadis sederhana yang datang ke rumah ini untuk bekerja. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu, ia telah jatuh cinta. Bukan hanya pada anak-anak itu, tetapi juga pada pria di hadapannya, seseorang yang selama ini ia hormati. Dengan suara pelan, Ayu akhirnya berkata, "Tuan, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya ingin anak-anak merasa bahagia. Itu saja." Tuan Arman tersenyum lembut. "Dan itulah sebabnya. Aku ingin kau tetap di sini. Karena mereka, dan aku, membutuhkanmu." Air mata Ayu berlinang. Namun kali ini, bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan yang memenuhi hatinya. Ia bukan lagi hanya seorang pekerja di rumah itu. Ia adalah bagian dari keluarga itu. Dan tanpa mereka sadari, takdir telah menuliskan kisah cinta yang tak terduga di antara mereka. Akhir yang baru untuk keluarga yang pernah hancur. Dan awal yang indah bagi dua hati yang akhirnya menemukan tempatnya.